Om Swastiastu, nama saya Gede Putra Asmara dari SMP Negeri 1 Gianyar, Bali. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan sebuah pengimasan kepada teman sejawat yang ada di SMP Negeri 1 Gianyar. Dalam kesempatan ini, BIMTEK yang diadakan oleh Kemendikbud dalam seri asesmen kompetisi minimum sudah saya laksanakan 100%. Kemudian dalam BIMTEK ini kita mesti dan wajib melakukan sebuah pengimasan dengan mengirim URL ke tautan pengimasan yang sudah di-launching oleh Kemendikbud. Dalam kesempatan ini, semua peserta atau semua klien seperti yang ingin mengikuti seri asesmen kompetisi minimum ini mestinya istilahnya ingin mengetahui kenapa sih asesmen ini dilakukan di masa seperti sekarang. Yang tidak lain tujuannya adalah satu, sebagai bentuk memahami pelaksanaan asesmen nasional. Menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetisi minimum. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis asesmen numerasi. Karena pada asesmen ini yang ditonjolkan adalah sebuah penalaran dalam asesmen literasi dan numerasi. Itu yang menjadi pokok eh, diadakannya asesmen ini. Artinya bagaimana? Bukannya mendomainkan sebuah mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika, enggak, tetapi mengakomodir seluruh mata pelajaran yang dituangkan dalam dua buah penilaian yang disebut dengan literasi dan numerasi. Dan banyak lagi tujuan diadakannya asesmen di sekarang. Kemudian, BIMTEK Assessment Kompetensi Minimum ini adalah sebuah program guru belajar yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan kami mengikuti BIMTEK ini secara daring menyenangkan, seru, walaupun masa-masa seperti sekarang di tengah-tengah pandemi kita semangat mengikuti bimbingan teknis seperti ini. Itu yang dimaksud dengan BIMTEK. Apakah BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetisi minimum itu? Ya. Tadi sudah saya jelaskan, merupakan sebuah program guru belajar yang diselenggarakan untuk menilai penalaran siswa dalam dua bentuk penilaian literasi dan numerasi. Nah, setiap guru pasti berminat dan termotivasi untuk mengikuti BIMTEK guru belajar seri asesmen ini. Siapa saja yang hendaknya bisa mengikuti eh, BIMTEK ini. Yang jelas adalah guru yang sederajat SMP, SD, SMA, dan SMK. Semua guru bisa mengikuti, kepala sekolah, pengawas, peserta yang berasal dari pusat kegiatan pembelajaran. Semuanya bisa mengikuti. Yang penting ada niat, termotivasi. Kemudian, apa persyaratan agar bisa mengikuti BIMTEK Assessment Kompetisi Minimum? Yang jelas, yang harus dimiliki oleh peserta atau klien itu adalah satu, SIM PKB. Dalam SIM PKB ini atau yang sering disebut dengan Satmingkal, Satuan Administrasi Pangkalan, itu di sana peserta harus aktif sehingga dalam satuan komunitas itu peserta diakui dalam artian dia memiliki SIM PKB. Apalagi udah ikut UKG, kemudian kita mendapatkan password dari admin SIM PKB masing-masing Satmingkal, artinya masing-masing komunitas dalam MGMP yang sering kita lakoni di dunia pendidikan.
Apalagi persyaratannya? Satu, tadi sudah harus ada memiliki SIM PKB. Yang kedua, harus memiliki perangkat sarana prasarana, tentunya laptop, gawai, koneksi internet. Yang terpenting aktif dalam jaringan atau online, bukan offline. Kalau offline tidak bisa kita mengikuti. Itu dua hal yang mendasar, yang fundamental harus kita miliki sebagai syarat sebagai peserta BIMTEK yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Tahap satu dalam seri ini, dalam tahapan ini, peserta hendaknya mengikuti BIMTEK. BIMTEK ini eh, sudah diberikan batas waktu kalau tidak salah 5 atau 7 hari, yang itu harus diselesaikan dengan tepat waktu. Di sana diulas berbagai macam jenis materi tentang penilaian, kemudian ada free test, post test. Itu kita harus kerjakan dengan baik, dengan pemahaman bahwa asesmen kompetisi minimum merupakan dua kebijakan penilaian. Yang pertama, numerasi dan literasi. Kemudian ke barulah tahap kedua, yaitu pengimbasan. Peserta diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak. Ini, pengimbasan ini artinya mengajak peserta yang lain agar ikut berpartisipasi dalam BIMTEK. Berpartisipasi bagaimana? Kita harus secara persuasif, artinya memberi dorongan kepada teman-teman agar ikut serta. Bagaimana aktif dalam BIMTEK ini. Kemudian manfaat. Manfaat dari BIMTEK ini adalah satu, tentunya pengalaman yang sangat seru. Pengalaman yang sangat seru, kemudian pengalaman belajar bersama puluhan ribu guru, sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat. Puluhan ribu, luar biasa sekali dalam bentuk grup Telegram. Sehari itu kalau nggak salah bisa ribuan masuk pesan. Begitu aktif dan inovatifnya guru-guru dalam mengikuti BIMTEK ini. Saya sangat bangga sekali bisa mengikuti bimbingan teknis yang di-launching oleh Kemendikbud. Yang kedua, tadi sudah dijelaskan, kemudian pemahaman terhadap asesmen kompetisi nasional. Ini, bagaimana kita memahami kenapa asesmen kompetisi nasional ini digalakkan oleh pemerintah. Kemudian, yang kita tunggu-tunggu adalah manfaatnya tidak ada lain. Mendapatkan sertifikat BIMTEK 32 jam dan piagam penghargaan. Yang nantinya memiliki kontribusi dalam menyusun dupa, naik pangkat, dan lain sebagainya. Nah, ini video pengimbasan yang kami yang saya lakukan dengan teman sejawat secara persuasif agar termotivasi mengikuti mengikuti eh, BIMTEK dari Kemendikbud.
Nah, demikian pengibasan yang saya lakukan kepada teman sejawat yang kebetulan sangat bersemangat mengikuti BIMTEK asesmen kompetensi minimum. Sekian dan terima kasih. Semoga kita dalam keadaan sehat walaupun dalam masa-masa sulit seperti ini, yaitu masa pandemi COVID-19. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.